Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Igo. Sebelumnya, terimalah salam panganjali umat dari Bapak. Om Swastiastu, Tabia Selamat Limun Latai, salam sehujud kelene melempang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatara Langit. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang Pancasrada. Nah, apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu Pancasrada? Nah, baik, di sini akan Bapak jelaskan apa itu Pancasrada. Pancasrada itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan serada. Di sini panca berarti 5, sedangkan serada berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi dapat disimpulkan Pancasrada yaitu merupakan 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu yang menjadi dasar umat Hindu memeluk agama Hindu. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian Pancasrada. Di sini akan Bapak jelaskan bagian-bagian Pancasrada. Yang pertama yaitu percaya adanya Brahman, yang kedua percaya adanya Atman, yang ketiga percaya adanya Karmapala, yang keempat percaya adanya Purnambawa, dan yang kelima atau yang terakhir percaya adanya Moksa. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan dari masing-masing bagian Pancasrada. Yang pertama yaitu bagian dari Pancasrada yaitu percaya adanya Brahman. Anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu Brahman? Baik, kalau tidak ada, di sini akan Bapak jelaskan apa itu Brahman. Yang Widi adalah yang menakdirkan, Maha Kuasa, dan pencipta semua yang ada. Kita percaya bahwa beliau ada, meresap di semua tempat, dan mengatasi semuanya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan secara luasnya. Contohnya, kita hidup di dunia, kita harus percaya bahwa adanya Sang Yang Pencipta atau Ida Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatara Langit, atau Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dalam kehidupan kita diberi umur panjang, kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Anak-anak, itu semua tidak serta-merta terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya Sang Pencipta atau Brahman, kita dapat hidup dan menikmati apa yang ada di bumi ini. Itu terjadi karena Sang Pencipta atau Brahman yang telah memberikan kehidupan kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat yang beragama harus percaya adanya Tuhan atau Brahman. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan bagian dari Pancasrada yang kedua, yaitu Atman. Di sini, Atman berasal dari Yang Widi yang memberikan hidup kepada semua makhluk. Atma atau Sang Yang Atma disebut pula Sang Yang Urip. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang terjadi dari dua unsur, yaitu badan dan Atma. Badan adalah kebendaan yang terbentuk dari 5 unsur kasar, yaitu panca mahabhuta. Nah, di dalam badan melekat indera yang jumlahnya 10 atau yang lebih dikenal dengan dasa indria. Anak-anak, Atma adalah yang menghidupkan semua makhluk itu sendiri. Sering juga disebut dengan badan halus. Atma menghidupkan badan manusia itu disebut dengan Jiwatman. Badan dengan Atma ini bagaikan hubungan kusir dengan kereta. Anak-anak, di sini Bapak jelaskan kusir adalah Atma dan kereta adalah badan. Indria yang ada pada badan kita tidak akan fungsinya apabila tidak ada Atma. Misalnya, mata tidak dapat digunakan untuk penglihatan jika tidak dijiwai oleh Atman. Nah, dan juga telinga tidak dapat digunakan untuk pendengaran
jika tidak dijiwai oleh atma. Nah, anak-anak, atma yang berasal dari Hyang Widi mempunyai sifat antarjyoti atau bahasa Indonesianya bersinar, tidak ada yang menyinari, tanpa awal dan tanpa akhir, dan sempurna. Dalam kitab Bhagavad Gita disebutkan ada beberapa sifat atma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, achodya, artinya tak terlukai oleh senjata. Yang kedua, adahya, artinya tak terbakar oleh api. Yang ketiga, aklekdia, artinya tak terkeringankan oleh angin. Yang keempat, acesya, artinya tak terbasah oleh air. Yang kelima, nitya, artinya abadi dan kekal. Yang keenam yaitu sarwagata, artinya ada di mana-mana. Yang ketujuh, stahano, artinya tak berpindah-pindah. Yang ke-8, acala, artinya tidak bergerak atau tak bergerak. Yang ke-9, sanatana, artinya selalu sama. Yang ke-10, adyakta, artinya tak terlahirkan. Yang ke-11, asintya, artinya tak terpikirkan. Yang ke-12, artinya avikara, yaitu tak berjenis kelamin. Nah, anak-anak, jelaslah atma itu sifatnya sempurna, tetapi pertemuan antara atma dengan badan yang menimbulkan ciptaan menyebabkan atma dalam keadaan avidya. Avidya artinya gelap, lupa kepada kesadaran. Avidya muncul karena pengaruh unsur panca mahabhuta yang mempunyai sifat duniawi, sehingga dalam hidup ini atma dalam diri manusia di dalam keadaan avidya. Dalam keadaan seperti ini, kita hidup di dunia bertujuan untuk menghilangkan avidya, untuk meraih kesadaran yang sejati dengan cara melaksanakan subha karma. Nah, menyadari sifat atma yang serba sempurna dan penuh kesucian menimbulkan usaha untuk menghilangkan pengaruh avidya tadi. Karena apabila manusia meninggal kelak, hanya badan yang rusak, sedangkan atma tetap ada kembali, akan mengalami kelahiran berulang dengan membawa karma wasana atau bekas hasil perbuatan. Oleh karena itu, anak-anak, kita sebagai manusia yang lahir di dunia harus berbuat baik atas dasar pengabdian untuk membebaskan sang yang atma dari ikatan duniawi. Sesungguhnya, jika tidak ada pengaruh duniawi, yang widi dan atma itu adalah tunggal adanya, atau Brahman Atman Aikyam. Anak, selanjutnya kita masuk pada penjelasan bagian dari Pancasrada yang ketiga, yaitu percaya adanya karma pala. Nah, anak-anak, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan memberikan sebuah hasil. Nah, tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau pahala, langsung maupun kita tidak langsung, pahala itu pasti akan datang. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subha karma membawa hasil yang menyenangkan atau baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk atau asubha karma dapat membawa hasil yang duka atau tidak baik untuk kehidupan kita. Nah, anak-anak, di sini karma pala itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sancita karma pala. Sancita karma pala adalah hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Nah, bagian dari karma pala yang kedua yaitu prarabdha karma pala. Di sini prarabdha karma pala berarti hasil dari perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya, sewaktu masih hidup telah dapat memetik hasilnya atas karma yang dibuat sekarang. Nah, selanjutnya bagian dari karma pala yang ketiga yaitu kriya mana karma pala. Nah, anak-anak, di sini kriya mana karma pala adalah pahala dari perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan
saat berbuat, tetapi akibat dari perbuatan pada kehidupan sekarang akan dan diterima pada kehidupan yang akan datang setelah orangnya mengalami proses kematian serta pahalanya pada kelahiran berikutnya. Selanjutnya, bagian-bagian dari Pancasrada yang keempat yaitu percaya adanya purnabhawa atau kelahiran kembali. Nah, baik, di sini akan Bapak jelaskan apa itu purnabhawa. Purnabhawa atau disebut juga samsara artinya adalah lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atma atau atman masih diliputi oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Anak-anak, kelahiran dan hidup ini sesungguhnya adalah sengsara sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran yang masa lampau. Jangka pembebasan diri dari samsara tergantung pada perbuatan baik kita yang lampau atau yang lebih dikenal dengan sebutan atita, dan yang akan datang yang disebut dengan nagata, dan sekarang yang disebut dengan wartamana. Nah, pembebasan dari samsara berarti mencapai penyempurnaan atma dan mencapai moksa yang dapat dicapai di dunia ini juga. Pengalaman kehidupan samsara ini dialami oleh Dewi Amba dan cerita Mahabharata yang lahir menjadi Sri Kandi. Baik, selanjutnya kita masuk pada penjelasan bagian dari Pancasrada yang terakhir atau yang kelima, yaitu percaya dengan adanya kebahagiaan rohani atau moksa. Nah, di sini akan Bapak jelaskan apa itu moksa. Moksa berarti kebebasan. Kamoksaan berarti kebebasan, yaitu bebas dari pengaruh ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara atau purnabhawa, dan lenyap dalam kebahagiaan yang tiada tara. Karena telah lenyap dan tidak mengalami lagi hukum karma samsara, maka alam kamoksan itu telah bebas dari urusan-urusan kehidupan duniawi, tidak mengalami kelahiran lagi, ditandai oleh kebaktian yang suci dan berada pada alam parama siwa. Alam moksa sesungguhnya bisa juga dicapai semasih kita hidup di dunia ini. Keadaan bebas di alam kehidupan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasa masih hidup. Anak-anak, di sini moksa sering juga diartikan bersatunya kembali atma atau atman dengan parama atma di alam parama siwa. Di alam ini tiada kesengsaraan, yang ada hanya kebahagiaan yang sulit dirasakan oleh kehidupan di dunia ini, atau sukha tanpa wali duhka. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang materi dari Pancasrada yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, pertemuan pada hari ini akan kita tutup dengan mengucapkan Pramasanti, Om Santi Santi Santi, Om Sahe. Ya, silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Nah, dan sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.